Halo sahabat Diem, bertemu kembali di DMC channelnya perubahan. Hidup adalah pilihan. Seringkali kita mendengar istilah tersebut. Karena hidup adalah sebuah pilihan, seringkali juga kita dihadapkan kepada situasi di mana kita harus menentukan pilihan. Situasi-situasi seperti ini sangatlah sulit. Karena pasti bergejolak di dalam diri kita, pasti bergejolak berbagai pertimbangan dalam diri kita mengenai pilihan tersebut. Mana yang harus saya pilih? Kalau saya memilih A, nanti seperti apa ya? Dan pertimbangannya apa? Kenapa saya pilih A? Kalau saya pilih B, nanti konsekuensinya apa? Dan pertimbangannya apa saya pilih B? Terkadang kita berada di kondisi situasi yang seperti itu. Satu tips yang mau disampaikan bahwa ketika kita dihadapkan kepada kondisi di mana harus menentukan pilihan, ada dua sahabat DM. Sahabat DM mau objektif atau sahabat DM mau subjektif. Itu dua hal yang berbeda. Dan dua hal itu yang selalu mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihan. Sahabat DM harus tahu objektif itu apa, subjektif itu apa, dan impact-nya apa. Objektif itu biasanya pilihan karena kondisi yang sebenarnya. Aktualnya seperti itu. Tidak ada pengaruh dari pihak lain, tidak ada pengaruh dari pandangan pribadi. Sudut pandang pribadi itu tidak bermain di situ. Kalau kita memilih yang objektif. Nah, subjektif itu kebalikannya. Nah, subjektif ini justru pilihan yang diambil berdasarkan pandangan atau perasaan sendiri, tanpa melihat aktualnya. Nah, kemudian impact-nya seperti apa dari kedua hal tersebut? Baik dari objektif atau dari subjektif. Sedikit formula yang mau saya sampaikan di sini mengenai objektif dan subjektif. Objektif itu sama dengan cara pandang yang positif. Subjektif sama dengan cara pandang negatif. Kenapa saya sampaikan hal demikian? Yang pertama saya sampaikan, objektif adalah cara pandang positif. Anggaplah cara pandang positif ini adalah cara pandang yang objektif. Karena ini melihat keadaan sebenarnya. Kalaupun kondisinya ini sesuai dengan yang kita inginkan, tepat, kita bisa mempertahankan. Dan kalaupun kondisinya masih kurang dari apa yang kita inginkan, kita bisa perbaiki. Otomatis hasilnya akan positif jika kita menggunakan pola yang objektif. Subjektif, kebalikannya, bisa dikatakan sebagai cara pandang yang subjektif. Karena ini menurut pandangan pribadi tidak sesuai dengan aktualnya, itu sangat berisiko. Sangat berisiko dengan keputusan yang diambil. Bisa jadi hasilnya akan negatif. Jadi, dalam menentukan sebuah pilihan, marilah kita menjadi orang-orang yang objektif dalam menentukan pilihan. Ingat bahwa objektif itu sama dengan cara pandang yang positif. Dan jika cara pandang kita positif, di sesi sebelum saya sudah menyampaikan, pola pikir kita akan positif.
tindakan kita akan positif. Dan hasilnya pun akan positif. Sebisa mungkin hindari ketika kita melakukan penilaian dengan metode yang subjektif. Marilah kita menjadi orang-orang yang objektif. Semoga berhasil. Salam perubahan.